Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Riza Dwi Sari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian dalam kondisi sehat-sehat saja ya nak. Oke, hari ini Ibu akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Ibu hari ini akan memberikan materi tentang struktur teks eksposisi. Kompetensi dasar pada pelajaran hari ini adalah menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menelaah struktur teks eksposisi. Oke, sekarang kalian perhatikan 4 gambar berikut ini. Dari 4 gambar berikut ini, silakan kalian pilih yang mana yang bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah teks eksposisi. Ya, yang bisa dikembangkan untuk menjadi teks eksposisi adalah gambar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 4. Untuk gambar nomor 3 bisa dikembangkan menjadi teks deskripsi tentang keindahan alam. Oke. Selanjutnya, ini adalah tentang struktur teks eksposisi. Teks eksposisi, strukturnya ada 3, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Penjelasannya akan Ibu berikan pada slide berikut. Tesis. Tesis adalah berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Rangkaian argumen adalah berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Jadi, jika terdapat fakta atau argumen dalam teks tersebut, berarti itu sudah masuk di dalam rangkaian argumen. Sedangkan penegasan ulang adalah perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Jadi jika teks itu berupa simpulan, bisa dikatakan itu termasuk struktur bagian penegasan ulang. Apa saja isi tesis? Tesis itu isinya berupa isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis. Kalau rangkaian argumen, isinya tentang pendapat-pendapat dan fakta. Dan penegasan ulang, isinya berupa kesimpulan dan rangkuman. Sekarang kalian perhatikan contoh. Ini adalah sebuah teks eksposisi. Nanti di sini akan kita tentukan yang mana struktur teks eksposisi, bagian-bagiannya. Oke. Tanaman obat sambilito sudah populer sejak zaman nenek moyang terdahulu. Tanaman obat sambilito ini memiliki khasiat untuk menyembuhkan luka serta dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh juga. Dengan banyaknya khasiat yang terkandung dalam tanaman ini, maka banyak sekali produk komersial yang dapat dihasilkan. Namun, tidak banyak pula orang yang mengetahuinya. Menurut beberapa peneliti, banyak sekali khasiat yang terkandung dalam tanaman obat sambiloto ini. Manfaat tanaman sambiloto ini meliputi tanaman obat sambiloto terdapat bagian yang dapat dimanfaatkan untuk penyembuhan luka. Hal tersebut dibuktikan dengan cepatnya penyembuhan luka akibat terbakar maupun cedera. Tanaman obat sambiloto juga dapat menyembuhkan penyakit panas karena mengandung antipiretika, bahkan dapat pula mengobati tekanan darah tinggi. Jenis tanaman ini juga dapat bermanfaat untuk mencegah penyakit kanker seperti jenis penyakit trophoblas maupun tumor paru. Tanaman obat sambiloto juga dapat mengobati beberapa penyakit seperti diare,
malaria, gatal-gatal, sakit perut, disentri, basiler, tifoid, dan sebagainya. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tanaman obat sambiloto tidak hanya menyembuhkan luka, tetapi dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Tidak ada efek samping yang ditimbulkan akibat tanaman ini karena bersifat alami, tanpa Anda ketahui bahwa alam menyediakan kebutuhan obat yang diperlukan oleh tubuh. Baiklah, sekarang kita akan menentukan struktur teks eksposisi. Pada paragraf 1, ini terdapat penjelasan umum tentang apa yang akan dibahas. Pada bagian ini, pada paragraf 1 ini adalah struktur tesis. Pada paragraf kedua dan seterusnya ini berupa argumentasi. Mengapa? Karena di sini dijelaskan tentang manfaat-manfaat dari tanaman sambiloto. Dan paragraf terakhir ini merupakan penegasan ulang. Mengapa disebut penegasan ulang? Karena di sini berupa kesimpulan. Baik anak-anak, apakah kalian sudah mengerti dari penjelasan tentang struktur teks eksposisi berikut ini? Ya, jika sudah. Anak-anak, mari kita berlatih untuk menentukan struktur teks eksposisi. Sekarang kalian baca paragraf berikut ini. Kemudian kalian tentukan strukturnya. Paragraf ini apakah termasuk struktur tesis, argumentasi, atau penegasan ulang? Ya. Kabut asap dapat menimbulkan bakteri berbahaya yang bisa saja terhirup oleh manusia dan menyebabkan penyakit pernapasan. Bahkan, penyakit pernapasan dapat berujung kematian dan membuat ruang rumah sakit penuh karena orang-orang yang terdampak. Kemudian, aktivitas sehari-hari masyarakat juga akan terganggu akibat jarak pandang yang terbatas hanya 5 meter. Mereka akan kesulitan berkegiatan. Hal ini akan mengganggu proses perekonomian mereka. Struktur apakah paragraf berikut ini? Ya, betul. Ini adalah struktur argumentasi. Alasannya, karena dalam paragraf ini terdapat pandangan atau pendapat penulis tentang bahaya kabut asap. Oke, sekarang perhatikan paragraf berikut ini. Bencana kabut asap dapat menimbulkan dampak yang berbahaya baik bagi kesehatan maupun ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat memicu ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak. Termasuk struktur apakah paragraf berikut? Ya, strukturnya adalah tesis. Alasannya, karena pada paragraf tersebut terdapat pernyataan umum tentang dampak bencana kabut asap. Selanjutnya, paragraf berikutnya, jadi bencana kabut asap ini akan sangat berdampak negatif bagi warga. Selain mengganggu kesehatan, juga dapat mengganggu proses perekonomian masyarakat. Termasuk struktur apakah paragraf berikut? Bagus. Ini adalah struktur penegasan ulang. Alasannya, karena berupa kesimpulan atau penutup. Dalam paragraf ini
Perumusan kembali secara singkat tentang topik yang dibahas. Salah satu ciri dari kalimat penutup ditandai dengan kata jadi. Iya, anak-anak ibu ternyata sudah pintar dan hebat-hebat semua ya. Iya, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jika tidak mengerti, silakan ditanyakan langsung kepada ibu. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.